gadget dan bisa mengakses internet, tapi kan tetap aja dia pasti akan tahu ya dari mungkin ada dari informasi dari orang tua atau dari teman-temannya. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini circle-nya Lala alhamdulillah ya anak ya nggak ada yang gibah. Nggak suka gibah, nggak suka gibah, nggak suka gosip gitu. Alhamdulillah ada di. Bang Arif. Dan hari ini puasa kedua buat anak-anak kan gimana nih? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya dalam rangka ini juga sih memperingati hari lahir juga. Ya ini memang sudah ritual tahunan sampai ulang tahun itu pasti kesempatan untuk bisa berbagi pakai asuhan atau bisa keluarga atau jadi memang kebetulan banget sih memang ini hari Ramadan bertepatan dengan hari kelahiran aku kemarin, hari pertama Ramadan juga ini hari baik juga, hari paling baik ya, bukan hari baik hari Jumat. Jadi alhamdulillah bisa mengajarkan anak-anak bagaimana caranya untuk berbagi dan mengasah hati mereka untuk supaya lebih peduli dan bersama. Untuk sisa anak-anak sendiri gimana ketika mau diajak ke sini? Mereka senang banget karena apa ya, ketemu sama yang seumuran gitu lah ya, jadi kayak teman mainnya jadi banyak gitu, terus juga mereka bisa belajar berbagi juga. Tadi kan mereka itu kan bagiin ini ya kayak bingkisan gitu ya, jadi astagfirullahaladzim ya. Ali alam Semuanya pegang ya. Sama siapa aja nih hari ini? Hari ini aku sama teman anak-anak setelah Lala, Ali, Along, juga ada Tante Mel juga, ada Rita juga. Memaknai usia kali ini seperti apa sih Mara? Masya Allah ya. Halo, nggak apa-apa dikeluarin tekot aja kok. Kak, tadi juga titip Along. Ini saya. Along. Orang nyari cicak ya. Kamu udah mau main loh? Along. Nyari cicak lang. Lucu. Oke, sudah. Ya, gimana Inara memaknai pertambahan usia di tahun ini sendiri sih? Ya harapannya sebenarnya tidak hanya umur yang bertambah tapi juga kebijaksanaan dan juga rasa syukur juga pastinya. Ada wish tersendiri nggak sih Inara di tahun ini sendiri? Wishnya adalah pengennya bisa hidup damai bersama anak-anak, bisa Kemarin versi tua. juga bisa memberikan perhatian yang lebih maksimal. Nah, di panti asuhan ini ada anak-anak gitu. Sedikit terasa dapat kekurangan nggak sih bahwa juga hal pelajaran yang banyak karena sama Tante Mel sih sama anak-anak. Kamu tadi cacing sama mereka, kamu ngobrol sama mereka. Ada sedikit apa sih yang kamu rasain ada di sini? Masya Allah ya, alhamdulillah bisa ketemu sama anak-anak adik-adik yatimnya aku itu menurut aku obat obatin kita. Kenapa? Karena anak-anak ini kan memang mereka masih polos ya, masih suci, kemudian juga mereka juga Masya Allah diberikan ujian yang bisa dibilang melebihi kami, melebihi aku sama anak-anak gitu ya, lahir tanpa ada orang tua. Ya seperti yang kita tahu, anak mana sih yang tidak membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ya. Jadi ya itu membuat hati kita terasah jadi lebih peka, lebih bersyukur. Tante Mel sendiri, Tante kenapa pada akhirnya ngajak Inara untuk lagi di sini sama anak-anaknya? Apa tergugah nih Tante pengen ngajak Inara nih yang lagi kayaknya memang harus diajak ke sini juga? Karena kan saya memang kenal Inara udah lama ya, dari waktu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saya merasa maksudnya Inara ini sosok yang maksudnya tangguh gitu loh, dan kemudian saya ingat pas ulang tahun gitu, jadi saya ingin pas ngobrol ingin rayain bareng-bareng sama anak tante gitu.
Nah, seperti apa sih kalau yang kamu ajarkan ke anak-anak terkait masalah mereka mungkin tidak sempurna ya orang tuanya. Kamu ajarin apa sih ke anak-anak? Namanya anak-anak terutama sekolah ya, dia kan pasti walaupun nggak dikasih akses untuk internet gitu ya, untuk megang gadget dan bisa akses internet, tapi kan tetap aja dia pasti akan tahu ya dari mungkin ada dari informasi dari orang tua atau dari teman-temannya. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini circle-nya Lala alhamdulillah ya, anak ya nggak ada yang gibah. Nggak suka gibah, nggak suka gibah, nggak suka gosip gitu. Alhamdulillah ada di lingkungan yang tepat. Jadi ya tetap kita walaupun begitu mengedukasi dia supaya untuk mengantisipasi kan bagaimana cara dia menanggapi berita yang beredar, kemudian melihat dan memandang orang tuanya seperti apa gitu. Karena orang tua itu kan biar gimana pun adalah seorang manusia yang pastinya juga pasti punya celah. Bagaimana orang tua kita semua ya pasti punya kekurangan, punya celah. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan pada mereka, sebagaimana kita juga sebagai anak pasti banyak kurangnya gitu. Jadi aku selalu mengajarkan Stella bahwa nah kita ini semua manusia, jangan mengharap apa-apa dari mami, jangan berharap mami ini sosok yang sempurna, yang Wonder Woman, superhero, no. Mami cuma manusia, pasti akan bikin salah, sama kayak Stella bikin salah, terkadang berantem adiknya, terkadang bohong, terkadang apa ya kan. Jadi ya sudah, yang penting kita saling paham bahwa kita manusia pasti ada proses belajar dalam hidup, semuanya berproses, tidak ada manusia yang tidak berproses, tidak ada manusia yang terlahir langsung perfect. Dan apapun itu, finalnya itu adalah nanti diri yang lahir. Jadi kita mengajarkan anak-anak dengan melihat adik-adik panti asuhan di sini bahwa mereka akan jadi bersyukur sama hidup mereka, dan juga menilai bahwa oh ternyata proses hidup itu seperti itu ya Mia, panjang, dan juga atas proses yang panjang itu kita tidak mudah untuk menilai orang lain. Tadi kan Haji sama kurang dulu itu kan atau seperti apa? Ibunya kayak gimana sih kalau menurut Kak? Aku juga hafalannya masih nyamping. Nah, tapi kamu mengajarkan banyak hal ya. Bang, pala, Bang. Tentang, hati dan Dan pala dah. kreatifnya. Iya, dari dulu sih, dari mulai masih kecil. Karena kan apa ya, aku kan juga struggling banget nih menghadapi pola asuh dari nenek-neneknya anak-anak gitu ya. Kan sangat jauh berbeda nih secara parentingnya. Dimana aku paham, maksudnya cara mereka ini adalah menunjukkan kasih sayangnya ke cucunya. Tapi kadang-kadang bila mana ditunjukkan atau dicurahkan terlalu berlebih gitu ya, tanpa ada aturan gitu kan, itu kan jadinya merusak. Jadinya ya dengan aku bawa mereka ke panti asuhan yang tadinya mereka terbiasa apa-apa serba ada, serba terpenuhi, mereka jadi melihat ada realita kehidupan yang berbeda nih dari mereka, bahwa nggak semua orang terlahir berkecukupan, dan itu yang membuat mereka jadi lebih bersyukur sama apa yang sudah mereka miliki. Nah, menjalankan puasa Ramadan tahun ini seperti apa sih bersama anak-anak sendiri? Saat ibunya, Ibu Meli lagi ribet. Nah, Sudah? oke. Ya, gimana Inara untuk puasa Ramadannya tahun ini bersama anak-anak? Kamera. Alhamdulillah tahun ini bisa bareng-bareng lagi ya nak ya. Syukur alhamdulillah pada Allah bisa bareng lagi, puasa bareng anak, kemudian juga bisa berbagi juga ya, kita bisa ngobrol sama anak-anak, adik-adik yatim piatu. Di sini istilahnya bisa jadi kita diberangkatkan dalam keadaan sakit, atau kita nggak jadi berangkat karena ada halangan apa, tapi
Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala, dapat amalan baik gitu kan. Jadi ya bersyukur sekali bisa bertemu sama orang kasih tempat yang bisa memberikan. Kalala puasa gimana? Jangan mau pukul. Ada janji hadiah Ada mungkin? janji hadiah nggak Cina? Udah kewajiban. Tapi nak kalau selama Ramadan sini anak-anak sendiri harus ada hafalan nggak sih atau gimana sih Target bulan Ramadan sendiri? Pasti. Sebenarnya kalau target hafalan itu emang udah tugas dari kuliah dari sekolah mereka. Emang udah tugas dari sekolah, harus ada setoran hafalan. Jadi kita sebagai orang tua di rumah ya reminder ingat buat anak-anak supaya mereka tetap aman. Lala hafalannya udah berapa sih? Udah sampai surah Tahu nggak ini emangnya Pengen tahu. Bu Mel mungkin ngelihat Inara sendiri pentingnya untuk mendidik anak dari agama, segi agamanya juga mungkin ngelihatnya seperti apa sih? Ya, saya melihat maksudnya Inara itu dari dulu memang memperhatikan anak-anak dan maksudnya dia itu nomor satu gitu ya, sebagai ibu tegar dan memperhatikan dan nomor satu itu selalu berusaha supaya anak-anaknya itu tidak kekurangan dan juga bagaimana sekarang mengajak mereka tetap untuk bisa sosialisasi